Oke, agak sedikit ada trouble sedikit tadi masalah rekodnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Terima kasih atas atensinya berkenan belajar bersama kembali bersama kami. Saya menjadi fasilitator Bapak Ibu sekalian dan menjadi mitra belajar Bapak Ibu. Dan insya Allah dari jam 8:30 ini hingga sampai nanti 11:30 atau nanti sampai jam 12, yang penting sampai selesai ya. Kita akan bersama-sama belajar bareng, sharing pengalaman klinis yang saya dapatkan di klinik. Dan kasusnya memang cukup menarik Bapak Ibu. Kenapa kok saya mengambil judul demensia ini? Karena ada latar belakangnya. Nah, latar belakangnya ternyata penduduk lansia di Indonesia ternyata semakin ke sini semakin naik. Berarti itu menandakan harapan hidup menjadi banyak. Oke, kita langsung saja masuk ke latar belakangnya. Oke. Gambar ini sudah kelihatan Bapak Ibu? Gambar ininya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah terlihat ya? Oke, kita kurang ke tengah, Pak. Kurang ke tengah ya? Iya. Sebentar. Oke, segini? Nggak kelihatan, Pak. Masih nggak kelihatan? Ini? Iya. Iya, Pak. Sudah? Iya, Sudah. sudah. Oke, ini ya, sudah terlihat ya? Sudah. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kok saya mengambil judul ini? Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, tak kenal maka tak sayang, mohon izin. Nama saya adalah Taufan Eka Nur Hidayat. Saya saya lulusan dari Poltekkes Surakarta. Dan kegiatan sehari-hari saya adalah seorang praktisi Bapak Ibu. Dari mulai fokus pada akupuntur. Saya mulai fokus pada akupuntur itu tahun 2012 dan banyak bagi saya walaupun itu masih sebentar tapi banyak hal yang saya dapatkan tentang akupuntur sendiri. Kegiatan saya sehari-hari Bapak Ibu sekalian, selain saya menjadi praktisi, saya juga menjadi mitra belajar dan juga sempat untuk menjadi mitra belajar, menjadi guru tamu dosen tamu di Poltekkes Surakarta, dan ini kegiatan saya. Ini merupakan kegiatan saya Yamamoto pada tahun 2017 bersama Pak Hanung, Kajur dari Poltekkes Surakarta, dan hari ini saya memberanikan diri Bapak Ibu sekalian untuk mencoba mengangkat materi perihal tentang demensia. Jadi sebenarnya hari ini saya hanya copy paste saja Bapak Ibu sekalian. Copy paste dari guru-guru kami dulu diajarkan kepada kami, kemudian kami laksanakan aplikasinya di klinis, dan ternyata menemukan beberapa hal yang sangat menarik. Nah, karena kami merasakan manfaatnya banget, kami juga ingin bisa berharap ada yang kami rasakan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian. Harapannya ke depan nanti semakin banyak ada orang-orang yang bisa kita tolong, khususnya orang-orang yang terdekat kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, judul utama inti utama dari materi kita hari ini dari jam 8:30 sampai jam 10:30 nanti adalah sinergitas scalp akupuntur Yamamoto sebagai pencegahan dan rehabilitasi demensia. Ini keliru tulisannya ini, semenjak dini. Kenapa semenjak dini? Nanti kita akan lihat dari latar belakangnya. Bapak Ibu sekalian, apa sih yang menjadi latar belakang kenapa saya memberanikan diri untuk mengangkat tema tentang demensia ini, Bapak Ibu? Pertama, saya itu terinspirasi dari materinya beliau, Dr. Ghea Pandita. Beliau itu adalah seorang konsultan, ya. Beliau juga adalah seorang medical doctor, yaitu lebih tepatnya spesialis saraf, dan beliau, Dr. Ghea ini juga mendalami tentang geriatri. Jadi sempat saya menyimak seminarnya beliau tentang demensia. Ternyata Bapak Ibu, sebelum kita membahas demensia, ada sebuah berita kabar gembira untuk kita.
Apa kabar gembiranya Bapak Ibu? Kabar gembiranya harapan hidup negara kita itu semakin ke sini semakin meningkat Bapak Ibu. Ya, semakin meningkat. Dari tahun 2008 Dr. Gia itu menyampaikan dari tahun 2008 itu harapan hidupnya 69 tahun, gitu. Maka pada tahun 2020 harapan hidupnya ternyata hampir dan lebih dari 71 tahun Bapak Ibu sekalian. Itu yang beliau sampaikan dalam seminar beliau. Nah, karena harapan hidup kita itu semakin kini semakin meningkat, artinya adalah ini merupakan kabar gembira bahwa pelayanan kesehatan juga semakin baik. Kemudian yang kedua, kesadaran kesehatan juga semakin baik. Kemudian yang ketiga, perkembangan ilmu tentang kesehatan juga semakin baik, termasuk terapinya juga semakin baik. Sehingga alhamdulillah harapan hidup untuk negara kita berdasarkan disampaikan oleh Dr. Gia semakin ke sini semakin naik. Nah, secara persentase Bapak Ibu, Dr. Gia di dalam seminarnya menyampaikan bahwa persentase dari kenaikan harapan hidup di Indonesia itu kurang lebih ada 7%. Beliau menyampaikan bahwa kalau sudah 7%, berarti Indonesia ini termasuk negara tua. Gitu. Saya sempat mikir, kenapa ya kok negara tua gitu kan? Ternyata negara Indonesia berdamping dengan seperti negara Jepang, China, ya, Brazil. Beliau menyampaikan seperti itu. Kenapa? Orang lansianya semakin banyak. Nah, itu adalah berita positifnya. Jadi karena kualitas kesehatannya semakin membaik, harapan hidupnya semakin naik, maka otomatis populasi lansia di Indonesia itu semakin meningkat. Dalam penjelasan beliau pada tahun 2017 saja kenaikannya sudah di atas 7%, Bapak Ibu sekalian. Beliau menyampaikan seperti itu. Nah, tapi juga ada ada tantangannya, ibarat yin dan yang. Ternyata ada tantangannya. Apa tantangannya, Bapak Ibu? Kita ketahui bersama, Bapak Ibu, bahwa kalau kita kan pengennya berdoanya, ya Allah berikan umur yang panjang, kayak gitu kan. Semakin banyak bermanfaat kepada orang, misalkan kan. Tapi tanpa kita sadari, tubuh kita itu juga punya ada keterbatasan. Sehingga dengan bertambahnya umur, kata beliau Dr. Gia menyampaikan, dengan bertambahnya usia, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah terjadi kemunduran fisik, khususnya penyakit yang berhubungan dengan penyakit degeneratif. Dari mungkin pasca stroke, atau nyeri, atau bahkan bukan hanya kasus hubungannya dengan degeneratif saja, mungkin hubungannya dengan imunitas. Justru dengan adanya peningkatan populasi dari para lansia, berarti menandakan bahwa tantangan kita itu semakin menantang ke depan. Kenapa? Karena kasus yang akan berkembang otomatis semakin berkembang juga, khususnya yang berhubungan dengan degeneratif. Apa yang degeneratif itu khususnya pada hari ini, Bapak Ibu sekalian? Kenapa kok setiap orang itu kok takut ya? Kalau sudah tua itu takut nanti kalau nggak bisa memberikan yang manfaat kepada orang lain. Maka dari itu, agar kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia, maka kita perlu persiapkan masa tua dari sekarang. Agar apa? Agar nanti pada saat masa tua, fisik kita masih bagus, ya harapan kita kan seperti itu, masih bisa nimang-nimang cucu kayak Bu Nika ini. Masya Allah. Seperti Bu Nini, belajarnya luar biasa ini. Subhanallah. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya kondisi lansia ini rentan terhadap penyakit, rentan terhadap stres, ya, rentan terhadap keterbatasan gerak. Lansia itu seperti ini permasalahannya. Terus bagaimana? Apa yang harus dilakukan agar perubahan yang mengarah kepada ke arah degeneratif itu tidak terlalu curam ke bawah sebagaimana disampaikan oleh Dr. Gia? Maka tidak lain yang harus kita lakukan adalah membangun kekuatan fisik, kesehatan fisik, dan pikiran kita. Nah, salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan diantaranya adalah apa, Bapak Ibu? Diantaranya adalah dengan akupuntur. Nah, apa saja kasus-kasus yang berhubungan dengan degeneratif di sini? Kasus-kasus yang berhubungan dengan degeneratif di sini di antara utama yang hari ini akan kita belajar bersama-sama, diskusi bersama-sama, kita sharingkan bersama-sama, yaitu demensia, Bapak Ibu. Apa sih demensia itu?
Saya sempat bertanya-tanya apa sih demensia itu, terus saya membuka-buka. Kemudian ada sebuah tulisan yang menarik di buku psikiatri forensik, saya buka, demensia adalah hilangnya kemampuan intelektual yang cukup berat, sehingga mengganggu fungsi pekerjaan, aktivitas sosial yang biasa dilakukan. Jadi wah ini kok anu banget ya, kompleks sekali pengertiannya. Karena memang demensia itu ternyata apa yang disampaikan oleh Dr. Gia, demensia itu Bapak Ibu adalah ACB sebenarnya. Jadi Dr. Gia menyampaikan di dalam seminarnya, menyampaikan bahwa demensia itu, Bapak Ibu sekalian, itu adalah ACB singkatannya. ACB itu bagaimana? Orang dikatakan demensia, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Gia, orang dikatakan demensia itu apabila orang tersebut itu mengalami gangguan apa? Activity of daily living-nya terganggu. Yang dia biasanya pakai baju mudah, jadi susah. Yang biasanya berjalan bisa lurus, cepat, ya, jadi agak pelan-pelan, mungkin karena ada osteoartritis, atau mungkin karena dia terkena Parkinson mungkin ya. Yang biasanya dia bisa menggunakan atau mengingat nama dengan baik, menjadi berkurang kemampuannya. Nah, maka bukan hanya sekedar itu. Jadi ternyata demensia itu bukan hanya sekedar terganggunya aktivitas sehari-hari saja. Ternyata yang kedua, selain aktivitas sehari-hari, yang kedua adalah terjadinya kemunduran kognitif. Mengingat sesuatu jadi pelupa. Sudah menyalakan kompor, ternyata lupa mematikan. Nah, kasus yang nanti kita pasien yang nanti kita kita mitra sehat kita yang akan membantu belajar kita, Ibu Wiji tadi, itu seperti itu kasusnya, menyalakan kompor lupa gitu, seperti itu. Daya ingatnya terganggu Bapak Ibu sekalian. Selain itu Bapak Ibu sekalian, ternyata demensia sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Gia, ternyata bukan hanya sekedar susah untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kenapa dia susah untuk melakukan aktivitas sehari-hari? Karena daya kognitifnya itu menurun. Kenapa daya kognitif menurun? Pada kondisi yang parah, Dr. Gia menyampaikan pada saat yang kondisi yang sangat parah, maka yang terjadi adalah ini Bapak Ibu sekalian. Terjadi gangguan psikis, stres, ya, mudah tersinggung. Maka jangan heran kalau mungkin nanti orang tua kita kalau sudah usianya sudah semakin tua, kita harus banyak bersabar ya. Karena kondisinya seperti ini. Kognitifnya turun, kemudian aktivitas sehari-harinya turun, dan kondisi psikologinya juga mengalami masalah. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini merupakan hal yang harus kita garis bawahi. Karena ternyata kasus demensia itu mau dan tidak mau pasti akan menghampiri kita. Kecuali kalau kita melakukan langkah-langkah preventif sedini mungkin agar penurunan dari mengarah kepada yang lebih parah itu bisa berkurang sedini mungkin. Potensi terjadinya demensia bahkan sampai Alzheimer, jangan sampai kita sampai ke sana. Bisa kita cegah sedini mungkin. Nah, maka dari itu ternyata Bapak Ibu, demensia itu ternyata dia memerlukan waktu Bapak Ibu, tidak secara ujuk-ujuk. Kalau dalam bahasa ngapak-ngapak itu tidak secara ujuk-ujuk atau tiba-tiba. Dr. Gia menyampaikan Bapak Ibu, Dr. Gia menyampaikan bahwa ternyata kondisi orang yang demensia itu tidak secara tiba-tiba, tapi ternyata mereka itu butuh waktu. Bahkan ada yang membutuhkan waktu butuh 20 tahun. Dari fase normal ke fase preklinikal, kalau Dr. Gia menyampaikan, itu butuh waktu 20 tahun. Dari faktor preklinikal menuju ke fase yang ringan, itu butuh waktu sekitar 7 tahun. Dari fase yang ringan menuju ke sedang butuh waktu 2 tahun. Dari faktor sedang sampai yang berat itu butuh waktu sampai 3 tahun. Nah, bagaimana caranya agar waktu ini kita jangan sampai drop terlalu rendah sampai seperti ini. Misalkan warna hijau ini kan pertumbuhan kita kan normal, nggih. Jangan sampai kita ke warna biru tua seperti ini, jangan sampai.
Karena kalau kita sudah sampai biru tua ini, maka otomatis kita pasti akan mengalami tantangan yang lebih besar. Bapak Ibu yang saya hormati, waktu tunggu untuk demensia ini pasti ada waktunya Bapak Ibu. Maka ada beberapa langkah apa yang bisa kita lakukan agar dalam masa-masa waktu tunggu kita itu kita bisa mengecilkan potensi sekecil mungkin, seminim mungkin. Dalam kurun waktu 20 tahun, kita sekecil mungkin. Dari 0 sampai 45 tahun, apa yang harus kita lakukan? Maka dari itu, Dr. Gia menyampaikan di dalam seminarnya, Bapak Ibu sekalian, kita harus memahami faktor risiko. Di mana apa sih faktor risiko dari demensia itu, Bapak Ibu? Sebagaimana yang disampaikan Dr. Gia. Dr. Gia menyampaikan bahwa ada dua faktor yang akan kita hadapi. Faktor yang tidak dapat kita interferensi, dan faktor yang masih bisa kita interferensi. Nah, nanti nomor 2 inilah faktor yang akan kita interferensi, Bapak Ibu. Apa sih faktor yang tidak dapat kita interferensi? Genetik, kemudian adanya usia, ya. Karena ternyata ada beberapa persen, kata dari Dr. Gary menyampaikan, faktor genetik itu juga merupakan faktor yang tidak bisa kita cegah, bawaan dari lahir. Usia, sama, tidak mungkin kita bisa memutar kembali waktu ya ke depan. Kembali lagi ke belakang. Nah, kemudian faktor apa yang bisa kita interferensi, Bapak Ibu? Dr. G menyampaikan faktor yang bisa kita interferensi itu ada 3. ABC. Kalau tadi adalah ACB, ACB itu pengertian dari demensia itu sendiri, dari gangguan ternyata aktivitas sehari-harinya terganggu, kemudian kognitifnya terganggu, kemudian behaviornya juga terganggu, maka faktor-faktor yang bisa kita intervensi agar sebagai langkah preventif, maka juga kita harus pahami. Dr. G menyampaikan ternyata ada faktor-faktor yang bisa kita cegah sedini mungkin di usia 40 hingga usia 45 tahun. Nah, salah satunya adalah dengan cara memahami faktor tersebut. Beliau menyampaikan ada 3 ACB. A yang pertama bagaimana? A yang pertama adalah antropometriknya. Lingkar perutnya. Nah, saya merasa tertampol ini. Lingkar perut saya sudah lebih dari 100. Astagfirullahaladzim. Lingkar perut. Jadi dengan kita menjaga berat badan yang ideal, kata Dr. Gia, maka otomatis akan memperkecil faktor risiko terjadinya demensia. Kemudian yang kedua, Dr. Gia menyampaikan setelah dari lingkar perut kita, obesitas, ya, tingkat kegemukan kita, presentasi lemak kita, maka yang kedua adalah blood biomarkers kita. Apa maksudnya? Hubungannya dengan sebagaimana seperti darah, ya, kolesterol, ya, kemudian gulanya berapa. Ini ternyata faktor-faktor ini yang nanti akan menjadi pemicu terjadinya demensia, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir adalah kognitif performance. Jadi ternyata Bapak Ibu ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah demensia sedini mungkin. Ternyata kita perlu melatih otak kita. Artinya kita harus belajar terus. Jadi belajar tiada henti. Maka dari itu 3 faktor tadi merupakan sebagai langkah kita untuk melakukan preventif. Nah, manakala 3 faktor tadi dari lingkar perut kita jaga dengan baik, kata Dr. Gia menyampaikan seperti itu. Kemudian kualitas darah kita dijaga dengan baik, kemudian lifestyle kita dijaga dengan baik, olahraga kita dijaga dengan baik, maka Dr. Gia menyampaikan ada 40% peluang potensi demensia dapat dicegah. Nah, disinilah nanti titik temunya terapi akupuntur, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini salah satu sebuah catatan yang Dr. Jaya sampaikan di dalam seminar beliau, ya. Beliau menyampaikan ternyata di masing-masing usia ini sudah ada tahap-tahap pencegahannya. Dari 0 sampai 45 tahun itu ada langkah-langkahnya. Di antaranya apa? Usia 0 sampai 45 tahun. Di antaranya adalah faktor dari pendidikan. Ternyata pendidikan, kita belajar, kita ikut seminar, kita belajar terus, itu bisa mencegah demensia, Bapak Ibu, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Gia.
Nah, kalau sudah usianya 45 tahun sampai 65 tahun, ya, berarti kalau sudah di atas 40 tahun, biasanya kondisi sudah mulai turun. Maka kita harus jaga darah kita, obesitas kita, lingkar perut kita. Kalau secara akupuntur bisa insya Allah dengan akupuntur slimming, ya, untuk mencegah diabetes dengan penusukan akupuntur untuk preventif dari diabetes, ya. Dan Dr. Jia juga menyampaikan bahwa usia 45 hingga 65 tahun salah satu yang harus kita lakukan dijaga adalah menjaga dari trauma. Trauma bisa bersifat trauma psikis dan juga trauma bersifat secara benturan Bapak Ibu sekalian. Jadi kepala jatuh ke bentur. Nah, bagaimana kalau sudah 65 tahun ke atas? Termasuk merokok, olahraga yang teratur, itu menjadi salah satu beberapa faktor yang kita lakukan untuk sebagai langkah pencegahan sedini mungkin. Jika kita bisa melakukan itu, Dr. Gia menyampaikan kita insya Allah bisa mencapai 40%. Faktor ini bisa kita lakukan untuk memperkecil terjadinya kerusakan yang lebih parah lagi, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini deh Bapak Ibu sekalian. Nah, ada 40%. Ya. Nah, bagaimana dengan peran akupuntur Bapak Ibu? Bagaimana dengan peran akupuntur Bapak Ibu dalam membantu untuk sebagai langkah preventif dan sebagai langkah rehabilitatif agar kita memperkecil potensi terjadinya degeneratif, di antaranya yang saya catat, Bapak Ibu, ini catatan saya, nanti saya akan share linknya juga, di mana saya pernah, dan buku ini sekarang masih saya baca, bukunya sangat bagus banget, itu kumpulan dari penelitian dari ilmu akupuntur di RSCM, di mana yang bisa kita lakukan untuk sebagai langkah pencegahan adalah yang pertama ternyata penusukan akupuntur itu bisa meningkatkan sirkulasi darah ke otak. Kemudian yang kedua, ternyata tusukan akupuntur itu bisa memperkuat area sensor motor di area frontal, kemudian di area temporal, fungsi otak kita menjadi lebih baik. Bahkan dalam catatan di RSM tahun 2010 itu menyampaikan penusukan akupuntur di kepala itu akan sangat membantu dalam memperbaiki jaringan sekitar. Bahkan bisa meningkatkan metabolisme glukosa di dalam otak kita. Jadi penyerapan gula di otak kita itu semakin bagus Bapak Ibu dengan pendekatan terapi akupuntur ini. Dan ini sudah terbukti dan dicatat pada tahun 2010 yang lalu di dalam ilmu akupuntur kedokteran Indonesia. Nah, nanti saya share ya itunya, data-datanya. Di antara yang lain Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ternyata pernah saya menyimak dalam penjelasan yang lain, ternyata kasus terjadinya demensia itu juga bisa disebabkan karena kerusakan jaringan yang ada di otak. Bukan hanya penyempitan saja, tetapi juga ada faktor infeksi virus juga. Maka dari itu, yang harus kita lakukan untuk membantu diri kita sendiri, orang-orang terdekat kita, dan para mitra sehat kita, maka yang harus kita bangun adalah sistem imunnya, atau sistem Wei-Qi-nya, Qi pertahanannya. Dengan apa? Dengan terapi akupuntur. Dimulai kita sekarang. Maka dari itu, peran akupuntur di dalam membantu untuk mengoptimalkan langkah preventif kita, pencegahan, dan peran akupuntur di dalam membantu memperkuat fisik kita dan juga para mitra sehat kita untuk rehabilitasi, diantaranya yang pertama adalah akupuntur bisa untuk meningkatkan sirkulasi darah. Karena tidak sedikit kasus demensia itu disebabkan karena kurangnya pasokan nutrisi darah di otak. Kemudian yang kedua, dengan diaktifasi sirkulasi darah menjadi lebih baik, maka yang kedua adalah dengan mengoptimalkan kerja tusukan akupuntur yang bisa memberikan manfaat di otak. Di antaranya adalah mengoptimalkan kerja di area frontal. Kenapa di frontal? Nah, nanti akan kita bahas di slide yang kedua. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, tugas kita adalah khususnya sebagai tenaga kerja akupuntur, khususnya nakes
sebagai nakes akupuntur dalam membantu pasien, bahkan untuk membantu diri kita, diantaranya adalah dengan mengoptimalkan penyerapan nutrisi di otak dengan metabolisme glukosa, sebagaimana disampaikan di jurnal penelitian di RSCM tahun 2010. Yang kedua adalah mengurangi atau memanajemen stres. Nah, di sana nanti kita akan dalam praktek nanti kita akan tunjukkan aplikasi treatment akupuntur juga pada pasien lansia, di mana nanti targetnya adalah juga tujuannya untuk memanajemen stres. Oke, slide pertama kita akan masuk pada slide yang kedua, Bapak Ibu. Halo. Kalau saya bilang halo, jawabnya hai ya. Hai. Halo. Hai. Kalau bilang saya hai, jawabannya halo. Hai. Oke, Bapak Ibu, lanjut materi yang kedua. Kita akan share screen. Nah, ini dia. Bagaimana demensia di dalam akupuntur? Sudah keluar belum, Bapak Ibu? Sudah kebesaran, Pak. Oh, kebesaran baik. Saya kecilkan ya. Nah, Ya cukup, Pak. kekecilan ya? Kekecilan, ya. Iya, maaf. Miko, Pak bisa diataskan sedikit, Pak. Yang mana ini sudah? Ini sudah pas Ya, ini? sudah, Pak, sudah. Sudah ini ya? Sudah. Oh, sip, pas ya? Ya. Nah. Oke. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya sayangi, Bapak Ibu, bagaimana demensia dalam perspektif akupuntur? Saya mengambil referensi dari guru-guru kita bersama, yaitu Profesor Sim Kici. Kajiannya cukup sangat menarik sekali. Bagaimana demensia menurut dalam kajian akupuntur, Bapak Ibu. Ya, bentar. Bagaimana demensia di dalam kajian akupuntur, sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Sim Kici. Beliau menyampaikan di dalam kajiannya yang menarik di dalam bukunya perihal tentang bedah kasus tentang akupuntur, bahwa kasus demensia atau pelupa atau pikun bahasanya ini sangat erat hubungannya dengan organ raja kita, yaitu organ jantung kita, Bapak Ibu sekalian. Di mana kerja dari organ jantung ini ternyata jika Profesor Sim Kici menyampaikan sangat erat hubungannya juga dengan fungsi dari organ limpa, organ ginjal, dan patogen yang bersifat stagnasi atau dahak. Dan ini karakternya juga, polanya juga sama, sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Gea yang di atas tadi, bahwa salah satu penyebab dari demensia diantaranya yang faktor yang menjadi faktor pemicu diantaranya adalah kualitas darahnya, Bapak Ibu. Kualitas darahnya ngentel atau tidak, baik atau tidak. Bahkan kemarin sempat pada saat sebelum kita mulai hari ini ya, dari Bali, Ibu Ayu kalau tidak salah namanya, beliau menyampaikan bahwa bagus sekali hasilnya penusukannya akupuntur di dalam membantu memperbaiki kualitas darah dari berapa nilainya, berapa darah yang kental menjadi darahnya menjadi lebih bagus kualitasnya. Pada saat itu beliau menyampaikan untuk kasus-kasus yang sedang dibantu untuk bayi tabung, saat itu menyampaikan. Jadi kekentalan darah itu sangat berpengaruh, apalagi berhubungan dengan otak. Karena kita ketahui bersama 20% dari darah kita, lebih dari 20% darah kita itu semuanya masuk di otak. Jadi kalau misalkan terjadi hambatan, ada stagnasi, maka otomatis akan berdampak berbahaya bagi otak kita. Nah, di antaranya efeknya adalah demensia, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, Profesor Sim Kici menyampaikan bahwa demensia erat kaitannya dengan adanya patogen. Beliau menyampaikan seperti itu. Adanya dahak yang membuat
stagnasi darah, dan adanya stagnasi Qi. Efeknya bagaimana? Profesor Simkiji menyampaikan efek dari stagnasi darah dan stagnasi Qi ini akhirnya mengganggu kinerja organ jantung, mengganggu kinerja organ limpa, dan mengganggu kinerja organ ginjal. Karena hal ini terganggu, maka akibatnya terjadinya beberapa sindroma. Sebagaimana disampaikan oleh Profesor Simkiji, beliau menyampaikan ada 4 pola sindroma yang berhubungan dengan demensia ini sendiri. Pertama adalah Bapak Ibu, sebuah demensia yang disebabkan karena defisiensi jantung dan limpa. Biasanya faktor pencetusnya apa? Terjadinya gangguan demensia karena jantung dan limpa ini. Faktor pencetusnya diantaranya adalah pertama dimulai dari faktor stres, Bapak Ibu. Terlalu merenung, berpikirnya terlalu berat, dan ini akan membuat energi dari Qi limpa kita itu sangat terkuras. Akibatnya apa? Menjadi drop. Maka dari itu, karena sifatnya itu adalah defisiensi, maka biasanya rata-rata lidahnya menjadi lebih pucat, Bapak Ibu. Lidah ini saya ambil dari buku tentang atlas lidah. Nanti kalau Bapak Ibu berkenan, saya akan share bukunya. Bagus sekali kajian di dalamnya. Kurang semangat, kemudian adanya palpitasi, detak jantungnya kadang bisa lebih cepat, insomnia, nafasnya pendek. Dan nanti kasus dari pasien kita, Bapak Ibu, lidahnya itu hampir kompleks seperti ini. Ada pucatnya, ada titik-titik darah, titik-titik yang hitam-hitam di lidah itu yang menunjukkan adanya stasis darah. Ada perut kembung juga, wajahnya pucat dan lidahnya cenderung pucat dan selaputnya tipis. Nah, ini lidah yang lain, lidah foto pasien ini Bapak Ibu. Pucat, kualitas darahnya kurang bagus, ya. Ada tapak gigi, berarti menunjukkan adanya gangguan sistem organ limpanya ada bermasalah. Nah, kalau sudah seperti ini, sebagaimana disampaikan oleh Profesor Simkiji, berarti menunjukkan pola-pola demensia dengan gangguan mengarah kepada gangguan sistem limpa. Bagaimana prinsip terapinya? Profesor Simkiji menyampaikan salah satu prinsip terapi pada kasus demensia dengan pola seperti ini, defisiensi jantung dan limpa, maka yang dilakukan adalah melakukan tonifikasi jantung dan limpa. Titik yang bisa kita ambil ini Bapak Ibu. Ada San Yin Jiao, Zesanli, Senmen, Pisu, Gesu, dan Chongwan. Nah, kalau saya pribadi Bapak Ibu, misalkan saya kedatangan, nanti video akan kita putar yang perihal pasien. Setiap penusukan titik-titik yang kita terapkan kepada pasien tersebut harus ada responnya. Minimal ada perubahan di palpasi di titik munya. Contoh misalkan ada gangguan di lambung, maka titik mu depan organ lambung CV12 biasanya akan muncul, bisa bersifat nyeri yang sangat tajam. Nah, saat nyeri yang sangat tajam itu kemudian kita lakukan penusukan, kalau nyerinya hilang berarti menandakan sudah ada perubahan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, titiknya ini. Nah, kita pasti sudah ketahui bersama, titiknya sangat mudah kita hafalkan karena sudah sering kita lakukan treatment, diantaranya adalah poin akupuntur San Yin Jiao, di mana fungsi dari San Yin Jiao ini kita ketahui bersama, dia sebagai tonifikasi yin, dan juga dia memperkuat fungsi organ limpa kita dan lambung kita, Bapak Ibu.
Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, titik yang kedua adalah Cusanli ST36, di mana lokasi dari titik Cusanli sudah kita ketahui bersama, dan poin ini Bapak Ibu juga saya gunakan untuk memperkuat proses persalinan istri saya juga. Poin ini Cusanli ini, karena memperkuat fisiknya, menambah energinya. Cusanli ini Bapak Ibu. Untuk yang sepuh, penggunaan titik Cusanli ini juga sangat bagus sekali. Salah satunya adalah buyut dari keluarga kami juga sering kita tusuk. Lututnya sering sakit, kita tusuk dengan titik Cusanli ini, mulai ada perbaikan untuk kekuatan lututnya. Kemudian poin yang berikutnya adalah senmen atau titik jantung ke-7, di mana memiliki fungsi dia memperkuat rumah berpikir kita. Dan juga di antaranya yang lain, dia bisa menenangkan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu, titik berikutnya adalah titik ke-su atau BL17. Fungsi ini merupakan, titik ini sangat bagus sekali untuk memperbaiki kualitas darah kita. Di manakah letak titik ke-su ini Bapak Ibu? Dia terletak ada di daerah punggung kita, di vertebra kita, di antara processus spinosus thorax 7 dan thorax 8. Titik ini bagus untuk memperbaiki kualitas darah kita. Nah, biasanya kalau saya paling suka saya moksa di sini Bapak Ibu sekalian. Hasilnya bagus banget. Kemudian titik berikutnya yang bisa kita ambil, yang sering saya gunakan di klinis, itu adalah titik su belakang dari limpa Bapak Ibu. Titik su belakang dari limpa ini merupakan titik yang bagus sekali untuk membantu menguatkan organ limpa. Nah, ini. Kemudian poin berikutnya, pada kasus yang berhubungan dengan defisiensi limpa dan jantung, ya, di antara titik berikutnya adalah titik CV12 atau mu depan organ lambung. Nah, yang pertama tadi adalah pola dari sindroma demensia oleh karena gangguan dari defisiensi ginjal dan limpa. Maka berikutnya Bapak Ibu, Profesor Semkiji menyampaikan sindroma yang kedua adalah sindroma demensia yang terjadi oleh karena ketidakseimbangan organ jantung dan ginjal. Biasanya terjadi pada usia lanjut, nutrisinya kurang terpasok dengan baik di jantung. Faktor lain diantaranya adanya komplikasi penyakit, kemudian berlebihan dalam bersetubuh, ya, dan atau dia terlalu lelah, terlalu capek, energinya terkuras habis, sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Semkiji, bahwa gangguan dari demensia ini pada pola ini itu karena lebih banyak dari faktor usia. Dan biasanya kasus yang berhubungan dengan jantung dan ginjal ini, salah satu di antaranya ada tambahannya adalah kelemahan di pinggang dan kelemahan yang ada di lutut Bapak Ibu sekalian. Kelemahan yang ada di pinggang dan kelemahan yang ada di lutut. Ini salah satu ciri-ciri dari gangguan demensia oleh karena gangguan jantung dan ginjal. Nah, ini di antara gambarannya, cirinya mudah lupa, kurang bisa berkonsentrasi, pinggang dan lututnya terasa linu, ya.